apa kabar? Semoga Anda selalu sehat ya dimanapun Anda berada. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat sudah berjalan hampir sepekan, namun kasus harian COVID-19 masih di atas 30 ribuan. Nah, pemerintah juga tak bosan untuk terus mengimbau masyarakat lebih memprioritaskan aktivitas di rumah. Di tengah pandemi, tiap pribadi wajib menjaga imun melalui nutrisi bergizi memadai. Andai harus pergi, memperketat protokol kesehatan menjadi harga mati. Dari Media Center KPCPEN, inilah dialog produktif kabar Kamis prokes diperketat saat PPKM darurat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat sudah memasuki hari ke-6. Namun kasus harian COVID-19 masih mencapai 30 ribuan per hari. PPKM darurat mutlak dijalankan, namun tidak mutlak mengatasi lonjakan tingginya kasus COVID-19. Karena tidak hanya kepatuhan masyarakat dalam membatasi mobilitas dan kegiatan, tapi juga harus tetap konsisten menjalankan dan meningkatkan protokol kesehatan. Melaksanakan vaksinasi, menjalankan 3T, testing, tracing, treatment apabila diperlukan, dan mengubah gaya hidup dengan asupan gizi yang memadai dan menjaga imun tubuh. Hal tersebut hanya sebagian dari daftar upaya yang harus kita lakukan untuk menghadapi COVID-19 ini sampai tuntas. Tidak hanya masyarakat, para pemimpin dan para pemangku kepentingan pun harus memberikan teladan, contoh, dan bersinergi dalam menjalankan kebijakan dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, kami berharap semua pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan berupaya keras untuk meningkatkan kapasitas respon di wilayah kerjanya. Target jumlah testing, pelacakan, dan konversi tempat tidur perawatan harus ditingkatkan sesuai ketentuan, bersama dengan pembatasan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan PPKM darurat. PPKM darurat tinggal 14 hari lagi. Mari bersabar dan berusaha bersama dengan hanya berkegiatan di rumah saja. Ciptakan suasana nyaman dan rutinitas menyenangkan bersama keluarga dan kerabat, serta perketat protokol kesehatan saat PPKM darurat. Pemirsa, siang ini saya tidak sendiri, ada 3 narasumber yang sudah bergabung dengan kita secara virtual. Ini yang pertama ada Profesor Iris Rengganis selaku Ketua PP Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Wow, sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua, ini ada Dr. Shena, dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Bayangkara. Halo dok, selamat siang dok. Halo, selamat siang. Wow, segar sekali hari ini. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah, sehat. Oke, semangat sekali. Dan yang terakhir ada Mas Detri Warmanto, public figure sekaligus penyintas COVID-19. Halo Mas Detri, apa kabar Mas? Selamat siang Mbak Lofi. Iya, sehat ya Mas ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, nanti Mas Detri ini cerita pengalamannya karena sebagai penyintas COVID-19 ya. Oke, nah ketiga narasumber kali ini sangat menarik. Kita akan bicara ini soal bagaimana gizi yang harus kita konsumsi begitu saat memang kita sedang positif COVID-19 ataupun negatif COVID-19 begitu. Nah yang pertama, tapi kita akan bicara ini juga tema yang menarik soal efikasi. Saya yang pertama ingin ke Prof. Iris. Prof. Iris, nah di media kemarin ini Anda baru saja mengatakan efikasi vaksin sangat penting. Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan efikasi vaksin, Prof? Yes, jadi efikasi itu adalah suatu kemanjuran daripada vaksin ya. Jadi misalnya dalam uji klinis, jadi bukan pada dunia nyata. Nah pada uji klinis itu kelompok kan dibagi 2, kelompok yang divaksinasi dan kelompok yang dikasih juga semacam vaksin tetapi bukan bahan aktif, kita sebut placebo. Nah nanti akan dilihat, jadi mana yang lebih banyak tertular, yang divaksinasi atau yang tidak divaksinasi. Nah itu akan keluar angka efikasi ya, kemanjuran. Nah angka efikasi itu penting karena WHO menentukan minimal 50%
Nah, kalau angka efikasi pada penelitian itu boleh diajukan sebagai obat atau vaksin yang beredar, ya seperti itu. Jadi minimal 50%. Dan kalau kita lihat di sini yang sudah masuk ke Indonesia itu rata-rata di atas 60%. Ya karena itu sudah bisa diajukan ke Badan POM untuk diminta izin edar ya. Izin edar dalam hal ini masa pandemik namanya emergency use authorization seperti itu. Nah, oke, artinya memang efikasi ini adalah kemanjuran dari setiap vaksin sendiri. Harusnya sudah ada efikasi yang jelas ya ini untuk Sinovac dan juga AstraZeneca. Ini efikasinya seperti apa, Prof? Nah, kalau kita lihat AstraZeneca itu sekitar 70%, kalau Sinovac 65,3%. Jadi dua-duanya kan sudah dianggap baik, sudah atas 50%. Karena itu dua-duanya sudah bisa beredar dengan EUA-nya masing-masing, ya izin edarnya. Baik, artinya memang semuanya memang sudah aman efikasinya ya untuk AstraZeneca dan juga Sinovac sendiri. Oke. Nah, kalau kita membicarakan vaksin dan COVID-19 ini tidak bisa lepas dari para tenaga kesehatan juga begitu. Tapi angka kematian ini saat ini untuk tenaga kesehatan sampai sekarang juga mencapai lebih dari 1.000 jiwa ya Prof ya. Ini melihat kondisi ini seperti apa sih Profesor? Ya, sebetulnya kondisi itu kita harus memperhatikan khusus ya, banyak tenaga kesehatan yang sudah capek ya, tidak hanya angka kematian tetapi kecapean. Nah, ini juga kecapean juga sulit ya, walaupun menjaga kesehatan tubuh, tetapi kalau over hektik itu juga akan menurunkan imun sistem dengan jumlah nakes yang sudah terbatas saat ini. Ya, jadi itu yang kita harus pikirkan. Kita sebenarnya mudah kita bilang gizi yang baik, minum cukup, tidur cukup, kurangi stres, padahal semuanya udah stres ya. Nah itu kita mudah untuk berbicara seperti itu. Vaksinasi, semua divaksin, tapi ternyata sudah 2 kali vaksin masih juga terkena ya, karena kita tahu bahwa vaksin itu toh tidak ada 100%. Ya, jadi itu yang harus kita pegang ya, karena itu protokol kesehatan harus kita jaga betul-betul ya. Tetapi seandainya protokol kesehatan sudah dijaga, sudah divaksin sesuai jadwal ya, tapi kalau masih bisa kena, nah faktor-faktor gizi juga mungkin nanti ada tentang gizi ya, itu juga penting sekali ya. Jadi makanan, tidur cukup, nah faktor stres ini sangat menentukan sekali pada zaman pandemik. Kalau aku tanya siapa yang nggak stres, pasti semua orang stres. Kita menghadapi pasien yang udah gawat kondisinya setiap hari, bagaimana kita nggak stres ya. Kemudian di WA group semuanya innalillahi gitu, itu juga bikin stres ya. Karena tapi mau nggak mau katanya nggak boleh baca, tapi kita sebagai nakes kita harus baca WA group karena segala kejadian kita harus mengikuti ya, seperti itu. Nah hal-hal itu juga itu harus dipikirkan ya. Jadi banyak hal ya. Jadi kita paling baik itu adalah kita bergandeng tangan, tidak salah-salahan ya, karena kalau gitu semuanya pada sensitif kondisinya. Ya, jadi marilah kita sama-sama bergandeng tangan ya, bahwa tidak menyalah-nyalahkan dalam hal ini ya, jalankan apa yang pemerintah sudah tetapkan, dan prokes ya, itu prokes jangan lupa. Memang prokesnya 3M, 5M, 6M, kok nggak sekaligus ya, yang basic adalah 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1,5 meter ya, itu harus penting sekali, dan masker ya, itu yang orang suka lupa. Pakai masker, karena saya di ruangan sendiri saya bisa buka masker ya, tapi kadang-kadang kita lupa pakai masker ya, tanpa sengaja gitu. Nah kemudian dari 3M itu ternyata kok masih banyak ketularan, padahal katanya 3M itu sudah diikuti ya, ternyata orang masih kumpul-kumpul ya, jadi ya itu susah sekali kok kayak gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatiin. Nah kumpul-kumpul ngapain? Makan ya udah. Nah itu jadi akhirnya ada 6M tuh ya, jangan makan bersama ya. Jadi di rumah pun kalau bisa makan juga bergantian, karena kita juga tidak tahu ya jadi OTG seperti apa, dan sekarang klaster di rumah itu lebih banyak malahan terjadinya ya. Jadi kita betul-betul harus menyadari, apalagi sekarang ada mutasi varian baru Delta itu yang begitu cepat, yang disebut VOC ya, variant of concern. Jadi ini betul-betul yang harus diperhatikan ya. Jadi tidak seperti yang sebelumnya ya, yang aslinya dari Wuhan ya, dulu katanya tidak airborne droplet, tapi sekarang katanya airborne ya. Jadi banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dengan berjalannya waktu. Baik, angka kematian tenaga kesehatan kita tidak pungkiri melihat memang cukup banyak begitu. Nah, ini ada laporan bahwa perlu adanya vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan. Ini maksudnya bagaimana nih, Prof? Ya, itu satu pemikiran ya. Jadi memang ada
penelitian di Bandung itu sudah selesai ya untuk Sinovac, tapi kita tunggu nanti biar Badan POM yang memberi pengumumannya karena sedang dipersiapkan laporannya. Ya, apakah memang perlu vaksinasi yang ketiga? Dan beberapa negara lain kayak Emirat Arab, mereka sudah Sinovac 2 kali, kemudian mereka memberikan lagi vaksin yang ketiganya itu Pfizer. Kenapa beda platform? Sebetulnya kalau dalam satu penelitian kedokteran yang ideal adalah platform yang sama, ya, satu platform yang sama supaya evidence base-nya ketahuan, ya, hasilnya ketahuan. Karena tidak ada farmasi yang mau mencampurkan 2 macam platform atau merek yang berbeda, ya. Tapi tentu penelitiannya kalau merek berbeda tentu ya dari bagian penelitian, dari kedokteran atau dari bidang penelitian yang lain. Nah, kalau kita lihat di situ, nanti kita akan lihat hasilnya dari beberapa negara yang sudah melakukan hal itu. Jadi 2 kali seri yang sama, kemudian penguatnya seri yang lain. Nah, secara imunologi tentu masuk di akal karena itu untuk memperluas cakupan daripada strain, daripada virus yang bermutasi. Ya, jadi cakupannya kan jadi lebih luas. Itu harapannya seperti itu. Walaupun belum ada yang khusus untuk Delta. Tetapi kalau kita membuat cakupannya yang lebih luas, saya kira itu akan baik ya hasilnya. Nah, bagaimana dengan negara kita? Itu belum merupakan satu wawasan ya, karena negara kita adalah negara yang penduduknya sangat amat banyak dan sangat harus kita yang kita inginkan ada herd immunity segera tercapai. Herd immunity adalah kekebalan kelompok. Dari WHO menentukan minimal 70%. Ya, 70% dari penduduk Indonesia kurang lebih itu 181 juta orang ya untuk divaksinasi. Sedangkan saat ini kita baru 10% lebih sedikit ya. Jadi masih banyak sekali yang harus divaksinasi. Jadi kalau misalnya sekarang kita ambil vaksinasi yang ketiga, itu akan mengurangi herd immunity kita untuk yang lainnya. Ya, jadi yang paling baik sih sebetulnya herd immunity dulu semuanya. Ya, itu yang kita anjurkan. Negara lain ada yang demikian. Pokoknya suntikan pertama rata dulu, kemudian suntikan kedua rata. Dan nanti baru kelebihan baru kita bisa tambahkan untuk beberapa yang kepentingan seperti nakes itu mungkin yang frontline itu ya bisa ditambahkan untuk yang ketiga ya karena berhadapan langsung. Nah, tapi kalau untuk keseluruhan penduduk ini belum cukup vaksin kita. Jadi kita harus betul-betul bijaksana dalam hal ini. Ya, jadi keuntungan ke vaksin ketiga memang menambah imunitas yang antibody ya, tetapi di satu sisi herd immunity tidak tercapai hanya pada satu kelompok ya. Jadi yang lebih baik adalah semua divaksinasi dulu pertama, terus yang kedua, ya, terus nanti kalau memang dibutuhkan yang ketiga. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana hasil-hasil penelitian yang di Bandung maupun tempat-tempat lain. Tapi kalau untuk nakes, itu memang ada satu pemikiran ya untuk diberikan vaksinasi yang ketiga. Entah platformnya sama, entah platformnya berbeda, ya nanti kita tunggu saja dari pemerintah ya bagaimana dengan persediaan vaksinasi. Berarti memang targetnya ini herd immunity terlebih dahulu ya, menyamaratakan semua masyarakat Indonesia itu harus divaksinasi terlebih dahulu begitu ya. Oke, nih saya akan tanyakan karena tadi Prof. Iris juga bicara soal gizi begitu. Bagaimana sih gizi yang baik untuk khususnya untuk semua sih, terutama untuk yang sedang positif COVID-19. Ada Dr. Shena di sini. Dr. Shena, bagaimana asupan gizi yang baik untuk yang positif COVID-19 ini terutama? Ya, baik. Jadi untuk asupan gizi yang paling penting yang kita harus perhatikan adalah tercukupinya kebutuhan energi yang pertama, ya. Kemudian kebutuhan zat gizi makro atau makronutrien dan mikronutrien itu harus tercukupi. Nah, mau saya tekankan di sini adalah tidak ada satu jenis makanan atau minuman yang sangat baik yang dapat mencegah dan mengobati COVID-19. Seperti kita ketahui kemarin itu banyak ya beredar salah satu jenis produk makanan yang digadang-gadangkan dapat mencegah dan mengobati COVID-19. Nah, itu tidak ada satu jenis makanan yang sangat baik yang dapat mencegah dan mengobati COVID-19. Makanan tersebut harus menjadi bagian dari asupan makanan kita sehari-hari. Jadi harus menjadi bagian dari diet dengan komposisi gizi yang seimbang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita untuk mempertahankan status gizi kita agar tetap baik dan juga untuk mempertahankan atau memperbaiki status imunitas kita. Nah, itu tujuannya. Memang pada saat terinfeksi virus, kebutuhan protein kita akan meningkat. Dan protein ini juga menjadi sumber energi yang baik bagi sel-sel sistem imun kita. Oleh karena itu dianjurkan
memang asupan protein lebih banyak dibandingkan saat kita tidak mengalami masa pandemi ini. Dengan angka yaitu minimal 1,2 gram per kilogram berat badan per hari jika fungsi ginjal baik. Nah, jika tidak tercukupi ya kebutuhan protein ini, maka kita dapat memberikan suplementasi atau oral nutritional supplement yang memang mempunyai kandungan tinggi protein. Biasanya dalam bentuk makanan cair atau susu formula khusus. Tetapi yang kita lihat adalah komposisinya, bukan mereknya. Dan yang tidak kalah penting adalah asupan vitamin dan mineral dari sayuran dan buah-buahan itu juga harus tercukupi. Kalau di kita menganut komposisi diet gizi seimbang ya, yang bentuknya seperti tumpeng. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat bagaimana anjuran komposisi diet gizi seimbang itu. Jadi bentuknya seperti tumpeng. Komponennya adalah yang pertama makanan pokok. Itu harus dikonsumsi sebanyak 3-8 porsi per hari. Jadi makan pokok ini tidak boleh dilewati, tidak boleh di-skip. Harus tetap ada makanan pokok dalam setiap kali jam makan. Ya, untuk sayuran 3-5 porsi per hari, untuk buah 2-3 porsi per hari, lalu untuk protein nabati 2-3 porsi per hari, dan protein hewani 2-3 porsi per hari. Jadi komponen makanan ini harus ada dalam setiap piring makan kita sehari-hari. Tidak boleh dihilangkan salah satu komponennya dan digantikan dengan komponen yang lain dalam jumlah yang lebih banyak. Tidak boleh. Jadi harus ada semua komponennya. Begitu. Oke. Artinya memang kalau hanya satu asupan saja, satu makanan saja, misalnya susu begitu. Karena ini masyarakat juga kayaknya lagi heboh nih untuk mengincar satu produk susu tertentu. Ini katanya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ini bagaimana, Dok? Ya, seperti tadi sudah saya katakan bahwa makanan yang memang kita percayai untuk meningkatkan ya fungsi sistem imun kita adalah merupakan bagian dari diet kita sehari-hari. Ya, jadi misalnya kita mau menambahkan susu di dalam asupan makanan kita sehari-hari itu merupakan bagian dari asupan total dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Banyak masyarakat berlomba untuk membekali diri dengan berbagai amunisi setiap hari. Sorry, agak keputus. Ya. Halo? Halo? Oke, saya lanjutkan. Oke, boleh silakan, Dok. Ya, jadi misalnya memang kita mau mengkonsumsi susu itu adalah bagian dari asupan protein harian. Dan kita ingat, bukan hanya susu bahan makanan sumber protein, ada bahan makanan sumber protein yang lain. Contohnya daging, ya, unggas, telur, lalu ada juga lauk-lauk nabati, tempe, tahu, kacang-kacangan. Jadi bukan hanya susu yang bisa kita pakai sebagai sumber protein utama. Ada sumber protein yang lainnya, begitu. Baik, artinya memang gizinya harus seimbang, begitu ya? Bukan hanya susu saja, betul. tapi harus dilengkapi juga dengan buah sayuran, begitu karbohidrat juga harus terpenuhi, terutama tadi protein ya. Ternyata bagus sekali untuk meningkatkan imun ya. Oke, saya ingin juga dengar nih cerita dari Mas Detri, ini public figure sekaligus juga penyintas COVID-19. Halo Mas Detri, apa kabar? Sehat ya? Halo Mbak Lofi, apa kabar? Iya. Baik, alhamdulillah sehat. Baik. Ini Mas Detri ini mungkin pengalamannya sudah banyak kita dengar, tapi mengingatkan kembali kepada masyarakat karena sekarang juga angka COVID-19 lagi tinggi-tingginya nih. Ketika itu bagaimana menjaga imun begitu agar memang cepat nih negatif COVID-19? Bagaimana sih pengalamannya Mas Detri? Kalau pengalaman saya tuh sampai detik ini, alhamdulillah saya tetap ngejaga yang tadi dokter Renggi, terus dokter Cina semuanya ya, dokter Iris, bahwa apa yang disebutin semuanya saya lakuin sih, bahwa kayak contohnya makan makanan protein, contohnya kayak telur, susu, terus udah gitu yang paling utama sih saya biasanya tiap hari olahraga, terutama lari, sepeda, gym, jadi apapun itu yang ngebuat. Tapi bukan gym di tempat ruangan tertutup, ya gym di ruangan terbuka. Di depan ada kayak misalnya di halaman saya di outdoor, saya push up, sit up atau lari-lari kecil. Jadi membuat imun tubuh tuh katanya endorfin ya, biar tumbuh imun baik gitu. Jadi apapun yang saya lakukan. Jadi karena kayak sekarang ini kan teman-teman saya juga dapat info bahwa orang yang bisa kena positif
sampai 3 kali, ntar sembuh. Saya pikir saya juga nggak boleh jumawa juga ketika saya dikatakan pernah sebagai penyintas, terus pernah sembuh, juga saya khawatir juga atas diri saya, takutnya saya terpapar lagi. Jadi bagaimana caranya untuk saya meningkatkan imun tubuh agar tetap kondisinya tetap sehat, agar tidak bisa termasuk virus COVID-19 ya. Detri ini sudah setahun lebih ya. Ini sehat ya, alhamdulillah ya, Mas Detri ya, tidak terjangkit kembali 2020. COVID. Ketika awal-awal ya? Iya, ketika awal ya. Dan sampai sekarang, alhamdulillah tidak terjangkit kembali COVID ya? Alhamdulillah tidak terjangkit ya. Tapi sekarang ini malah orang-orang terdekat saya, contohnya kayak PRT, pembantu rumah tangga, terus babysitternya anak saya, terus ada driver. Jadi banyak orang-orang sekitar yang terdekat saya malah yang terpapar. Jadi bukannya saya khawatir ya, tapi lebih kasih support ke mereka bagaimana lebih baiknya untuk mengamankan misalnya ke kita, misalnya mereka harus isolasi di mana, misalnya contoh di Wisma Atlet, atau kalau misalnya yang tidak ada gejala mungkin isoman di rumahnya. Tapi sisanya saya akan selalu memberikan support, karena paling inti dari waktu saya sembuh dan bisa sehat itu karena support dari keluarga, dari teman-teman ya, yang membuat psikologi saya dan mental saya bangkit gitu. Tapi ketika saya udah ngerasa diri saya rapuh, ngerasa mental saya down, pasti membuat saya jadi berantakan, bisa jadi sakit, bisa ya hal-hal yang negatif itu muncul lah di kepala saya. Jadi apapun yang sekarang kondisi di orang-orang terdekat saya sekarang yang lagi terpapar, yang kondisinya lagi positif, saya selalu memberi support. Udah tenang aja Kak, kamu pasti sembuh, kamu pasti sehat, dan lakukan yang terbaik, misalnya olahraga, minum minuman yang sehat, vitamin, buah-buahan, terus sisanya berjemur dan lain-lain. Baik, artinya hikmahnya punya semangat yang lebih untuk teman-teman sekitar, begitu anggota keluarga sekitar yang memang sedang positif COVID-19. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya Mas Detri ya soal pengalamannya. Oke, teman-teman sekalian juga bisa mengirimkan pertanyaan ini lewat aplikasi Slido yang juga dengan hashtag ketat prokes seperti yang di bawah ini. Nah, akan juga nanti saya akan bacakan. Juga Anda juga bisa mengirimkan lewat live chat YouTube. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ya, masih bersama kami di Dialog Produktif Kabar Kamis. Begitu, masih bersama 3 narasumber kami, ada Mas Detri, cerita soal pengalamannya begitu melawan COVID-19 dan akhirnya bisa sembuh. Ada juga Prof Iris, ini bicara soal imun. Nah, oke. Saya juga ingin tanyakan ke Prof Iris karena tadi juga pengalamannya dari Mas Detri, begitu Prof Iris selama memang setahun lebih begitu, alhamdulillah tidak lagi kena COVID-19 ini. Yang saya ingin tanyakan Prof Iris, apakah memang penyintas COVID ini mempengaruhi tidak daya tahan tubuh seseorang apabila memang sudah terjangkit COVID begitu? Ya, jadi kalau mengenai daya tahan tubuh seseorang itu memang kita tidak bisa melihat dari luar ya. Karena daya tahan tubuh itu kan ada di dalam. Jadi dia kadang-kadang merasa sehat ternyata OTG. Ya itu sangat-sangat ini sekali gitu. Jadi kita memang yang dilakukan tadi, yang disebutkan tadi, makan sehat, tadi Dokter Sina sudah menjelaskan, ya itu yang harus diikuti sebetulnya. Tapi kalau dengar cerita dari Mas Detri tadi udah diikutin juga semua, ya. Tapi kan masalahnya sekarang ini pandemik. Jadi kalau pandemik itu kita udah nggak tahu lagi. Yang namanya yang Delta itu kalau lewat bisa set gitu 4-10 detik aja udah buka masker dikit aja kita lupa gitu, pas ada yang bersin atau batuk atau kebetulan aja ada yang batuk tapi nggak ada orang, tapi pas lewat gitu, kita pas lewat yang lagi ini beredar virusnya bisa kena. Ya jadi memang kalau paling bagus adalah stay at home untuk saat ini.
Jadi kalau nggak keluar-keluar, lebih bagus nggak keluar dulu. Ini apalagi ada apa namanya ya, kayak kita nggak bilang lockdown ya, kita cuma PPKM atau sejenisnya ya, PSBB itu istilah-istilah kita ya. Tetapi sebetulnya yang paling bagus itu adalah lockdown, yang paling bagus. Cuma masalah negara kita itu ekonominya. Ekonomi itu yang kita perhitungkan ya. Jadi kita membuat satu semacam lockdown, tapi bukan lockdown seperti luar negeri, itu betul-betul lockdown ya. Ada di Malaysia itu betul-betul lockdown. Jadi mau yang pergi kemanapun, nah itu juga harus apa namanya, berapa orang yang boleh, misalnya yang buka apotek, yang masuk dalam satu apotek itu hanya berapa orang, nah seperti itu ya. Itu betul-betul terasa, ya terasa sekali. Dan adik saya di Malaysia saya masih lockdown sangat terasa, dia berbeda dengan di Indonesia. Ya tapi kalau kita lebih diperketat sekali, sebetulnya itu akan lebih baik. Ya, jadi dengan kondisi lebih banyak di rumah, itu akan lebih menolong imunitas kita juga akan lebih baik. Ya, kita keluar itu kan capek, kita keluar terus apa namanya, banyak hal di sekeliling kita gitu ya. Coba aja kita istirahat 2 hari di rumah full, tidur makan, kita coba istirahat. Itu akan balik itunya ya, tenaga kita. Tapi kalau tiap hari kita genjot, ya kita keluar, karena stressingnya saat ini sangat tinggi. Stresnya sangat tinggi. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi biarpun kita makan banyak gitu, saya pun merasakan ya, praktek aja sekarang sudah mulai dikurangi, sudah banyak online. Karena kita dari ID sendiri sudah untuk yang usia 60 tahun ke atas sebaiknya online, ya praktek ya seperti itu. Ya karena kita tahu 60 tahun ke atas kan ada komorbid ya, kondisi imunitasnya juga sudah mulai menurun, itu kita harus sadari semuanya. Jadi komunitas imun menurun itu banyak hal. Ya selain usia juga komorbid ya, dan juga kecapean, walaupun dia masih muda, tapi kalau kecapean itu juga bisa menurunkan imunitas. Jadi yang harus seimbang. Jadi kita harus mengetahui diri kita, kondisi kita gimana. Kita harus tidak usah terlalu macam-macam saat ini. Karena saat ini udah waktunya memang kita harus slow down untuk mengurangi stres, banyak di rumah. Ya buatlah home sweet home, tapi jangan lupa di rumah juga pakai masker. Ya tadi yang Mas Dev ceritakan bahwa dari PRT, kemudian babysitter itu saya alami sendiri. Dari babysitter cucu saya kena ya, jadi babysitter pasti diobati sekarang ya, cucu jadi kena ya, sekarang orang tuanya kena karena harus mengurusi cucu itu ya. Jadi itu jadi branding ya, jadi saya takut sekali udah mau nerima orang dari luar ya. Jadi betul-betul kita saring di rumah sebaiknya saat ini, untuk saat ini pakai masker dulu ya. Delta ini masih berkeliaran dan harus ingat bahwa ini kita pandemik dan kemungkinan pandemi kita 2 tahun juga belum selesai. Ya malahan kemungkinan negara kita menjadi endemik. Endemik itu kita bersama-sama terus sama si COVID. Karena itu kita harus tetap membiasakan diri, new normal kita bagaimana, kehidupan yang baru kita tuh bagaimana. Ya, itu kita harus sadari hal itu. Ya masih 2 tahun lagi, mungkin baru selesai, mungkin lebih ya untuk negara kita. Kita bukan Amerika. Amerika dia produsen vaksin, dia pembuat vaksin. Ya, dia Moderna, dia nggak jual dulu, semuanya dulu, herd immunity tercapai. Dia beli yang platformnya sama, Pfizer, dia punya duit, semuanya, tapi dia ingat rakyatnya. Sekarang teman saya ada yang pergi ke Amerika, sekarang baru berangkat terus langsung disuntik, dia kasih video langsung Pfizer. Dia ada 2 kali Sinovac di sini ya, jadi dia pakai boosternya di sana. Ya terus di sana suasananya beda banget, sampai dia bilang ke saya, aduh kayaknya saya perpanjang deh, saya nggak cepet-cepet pulang dulu deh, gitu, karena dia anaknya ada di sana. Jadi oke, Prof. Iris, ini kalau melihat pengalaman dari Mas Detri ini begitu, di antara anggota keluarganya ini positif begitu, dia negatif gitu. Ini artinya bisa tidak sih menggambarkan bahwa memang yang sudah penyintas begitu, sudah kenal begitu dengan COVID, artinya lebih kebal. Ataupun ada juga informasi mengenai yang sudah kena positif kemudian sembuh, kena lagi tapi lebih cepat sembuhnya begitu, betul tidak? Ya, betul. Ya, jadi kalau misalnya penyintas sudah sembuh, ya itu dia otomatis terbentuk antibodi secara alamiah. Ya, dan antibodi itu akan sampai masa 3 bulan itu cukup baik. Ya, karena itu 3 bulan dia udah menurun lagi. Ya, karena itu dianjurkan vaksinasi setelah 3 bulan. Sebenarnya 2 bulan boleh nggak? Sebulan boleh nggak? Boleh, kalau orang itu sehat nggak ada long COVID boleh. Ya, tapi masalahnya kita kan mau herd immunity, pemerataan dulu vaksin untuk semuanya. Ya, jadi karena itu dianggap 3 bulan dulu, 3 bulan sudah mulai menurun baru jadi vaksinasi. 3 bulan supaya yang lain bisa kebagian dulu. Sementara dia penyintas ini masih punya imunitas yang alamiah, ya seperti itu. Baik, oke.
Oke, Mas Detri, di sini juga ada Dokter Shena begitu, dokter spesialis gizi, ada Prof Iris, mungkin ada yang mau ditanyakan langsung begitu dengan narasumber kita. Silakan Mas Detri. Oke. Kalau gitu saya tanya lagi ke Dokter Shena, sepertinya Mas Detri juga sedang ada kendala teknis. Dokter Shena, ini juga pasien COVID anak-anak juga banyak ya, Dok ya, sekarang. Nah, nutrisi apa ini yang harus kita penuhi dan hindari guna menjaga imunitas anak-anak khususnya, Dokter? Ya, baik. Memang betul sekali ya, saat ini pasien COVID anak-anak itu meningkat jumlahnya dibandingkan tahun lalu. Nah, untuk asupan makanannya kurang lebih sebenarnya sama ya dengan dewasa. Jadi asupan makanan pada anak itu harus kita perhatikan komposisi gizinya yang tepat, baik dari segi jumlahnya, jenisnya dan juga frekuensinya. Tujuannya sama, untuk mempertahankan dan memperbaiki status gizi anak, dan juga untuk memperkuat benteng imunitas tubuhnya, sehingga anak ini akan mampu menangkal infeksi, dan kalaupun terkena infeksi, gejalanya akan ringan. Ya, jadi apa saja yang harus diberikan? Sama seperti orang dewasa, mencakup asupan makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan juga mikronutrien, ya, seperti vitamin dan mineral, yaitu seng, zat besi, kalsium, asam folat, dan vitamin-vitamin yang lain, seperti vitamin A, B, C, D, dan yang lain-lain. Ya, itu harus cukup dan seimbang sehingga kebutuhan gizi anak ini terpenuhi. Kadang-kadang begini, orang tua itu mengutamakan karbohidrat sebagai komposisi utama makanan anak, sehingga targetnya hanya anak ini masuk makanan dan kenyang, tapi kebutuhan gizi yang lainnya tidak terpenuhi. Ya, jadi proteinnya, lemaknya, sayurnya masih kurang. Nah, itu yang harus diperhatikan. Pada anak, ya, untuk konsumsi protein ini harus agak lebih banyak dibandingkan dewasa. Untuk anak-anak sendiri, itu untuk lauk pauk sebesar 35% dari total asupan energi hariannya. Ya, jadi misalnya kita memberikan makanan pada anak, pastikan ada protein nabati, protein hewani dan nabati di dalamnya. Lalu bagaimana untuk selingannya? Selingannya juga kita harus perhatikan asupan zat gizinya dan di jarak antara makanan pokoknya, sehingga selingan ini tidak menyebabkan rasa kenyang sehingga anak tidak mau makan di jam makan berikutnya. Begitu. Apalagi rata-rata ini tanpa gejala, tapi kasusnya cukup banyak juga sebagai juga penyebar COVID-19 juga di sekitarnya ya. Oke, Mas Detri sudah tersambung ya, bersama kami ya. Oke, Mas Detri, di sini ada Dokter Shena, spesialis gizi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih, Dok, seputar gizi. Mungkin gini, Dokter Shena. Kira-kira kalau dengan kondisi pandemi sekarang ini, contohnya kan banyak juga orang yang ya sekarang banyak ya kayak lockdown lah ya, sepeda nggak boleh, mau lari juga nggak, ya harus di komplek aja segala macam. Sebenarnya jam-jam berapa sih yang harus baiknya tuh buat berjemur gitu loh? Ya, untuk berjemur ini sebaiknya ya dilakukan di pagi hari. Ya, paling tinggi memang intensitasnya itu di jam 11 sampai jam 1 siang kalau di Jakarta. Tapi kan kita nggak mungkin ya jemuran di jam 11 yang lagi tinggi-tingginya matahari dan lagi panas-panasnya. Jadi biasanya kita menganjurkan itu jemuran jam 9 pagi sekitar 15 sampai 30 menit per hari. Dan jangan lupa harus mengenai minimal 3 area tubuh ya. Jadi misalnya wajah, lengan, dan kaki misalnya. Begitu. Jadi yang harus diperhatikan pertama jamnya, lalu durasinya, dan mengenai 3 area tubuh. Itu yang penting. Kalau kelamaan takut gosong ya, Dokter ya? Iya, kita harus perhatikan juga indeks UV-nya hariannya. Bisa kita lihat di aplikasi handphone itu ada. Indeks UV-nya sudah berapa? Kalau di atas 10 biasanya sudah bahaya untuk kulit. Gitu. Mas Detri, ini selama isolasi mandiri, apa saja kegiatannya Mas Detri? Apa yang bisa mengatasi kebosanan begitu saat isoman? Waktu itu saya ini aja Mbak, banyak olahraga di dalam ruangan sih. Karena waktu itu kan saya tanpa sadarin kalau saya tuh udah sampai viral lah, orang-orang banyak kenal dan khawatirnya saya ketika keluar rumah orang banyak yang bubar lagi takutnya, makanya jadi pada saat itu saya kalau lebih baik ya di rumah aja, nggak keluar kemana-mana, bahkan makanan aja ada orang yang ngirimin gitu. Walaupun ya sebenarnya sedikit koreksi ya Mbak, pada waktu itu kan swab saya itu hasilnya tuh yang tahun lalu tuh terlalu lama Mbak, bisa 5 sampai 10 hari. Jadi mungkin pada saat itu saya dibilang OTG, padahal sebelumnya kalau saya ingat-ingat
telaah lebih jauh, waktu itu mungkin saya ada demam-demamnya juga, ada demamnya, tapi alhamdulillah tidak sampai kehilangan indera penciuman gitu, tidak kehilangan rasa. Tapi waktu itu saya ingat saya demam, bawaannya ngantuk, terus kayak sempat mau, biasanya kalau saya tuh bukan dikerok ya, kalau saya tuh suka dibekam gitu. Nah, saya bawaannya kalau udah masuk angin segala macam tuh bawaannya mau dibekam, terus kayak ini sakit apa segala macam. Tapi kan saya tipikal orang yang nggak saya rasa, nggak saya ini. Jadi mungkin ya kalau misalnya secara kalkulatornya, kalau sekarang kan swab PCR kan yang ada 3 jam jadi, ada yang sehari jadi. Kalau dulu kan saya misalnya swab tanggal 1 baru jadi tanggal 7. Waktu itu RSPAD lagi minim-minimnya karena waktu itu kan yang prioritas di Pak Presiden mintanya kan waktu itu semua kementerian dan semua keluarga untuk di swab. Nah, pada saat itu yang di rumah kebetulan ada anak-anak saya yang nggak di swab. Mungkin aja waktu itu kan waktu itu anak saya tuh kalau nggak salah di rapid, Mbak. Jadi rapid itu juga kan yang dilihat kan darahnya reaktif non reaktif kan. Nah, itu juga khawatirnya mungkin juga jangan-jangan sudah terpapar tapi kondisinya udah sembuh gitu. Jadi jadi kalau misalnya saya telah lagi nih pelan-pelan, kalau waktu dulu kan saya bilang bahwa kayaknya semuanya negatif, saya sendiri yang positif. Tapi kalau saya telah lagi mungkin, oh iya anak saya yang pertama yang umur 8 tahun perempuan si Kalila sempat demam dan batuk. Terus anak kedua saya juga sempat, jangan-jangan mereka sempat terpapar tapi dengan kondisi waktu yang dulu minimnya alat PCR, alat rapid segala macam, alat yang ngetes untuk COVID masih langka dan masih lama. Jadi mungkin jangan-jangan kami semua nih udah terpapar gitu, bisa jadi gitu. Tanpa disadari gitu, begitu ya Mas Detri ya. Tanpa disadari, makanya pas kita pikir-pikir jangan-jangan oh iya juga ya, jangan-jangan saya juga bukan OTG banget. Jangan-jangan saya juga sebelumnya sudah terpapar dengan kondisi memang sudah ada gejala, tapi karena prosesnya waktunya hasilnya terlalu lama, mungkin saya bilang oh saya udah sembuh nih, saya OTG. Ternyata pas di swab yang kedua bener kan, nggak nyampe berapa hari saya swab ternyata negatif gitu. Ya, tapi sekarang sudah lama sudah sembuh begitu, pasti tidak sih mengalami gejala-gejala COVID gitu? Pastilah Mbak, kayak misalnya kayak kemarin sempat flu, sempat batuk, itu udah paranoidnya luar biasa. Saya langsung colok. Selalu, jadi terlalu rajin, mungkin hidung saya udah terlalu ini kali. Jadi dikit-dikit swab PCR, dikit-dikit swab PCR. Karena salah satunya gini, saya masih harus bertanggung jawab atas keluarga saya harus kerja, saya harus keluar rumah. Istri saya tuh karakter yang sangat paranoid dan terlalu banyak mungkin di masyarakat Indonesia ini yang seperti contohnya kayak istri saya nggak mau keluar rumah gitu. Pokoknya istri saya, orang tua yang perempuan itu tuh bener-bener dari tahun lalu sampai sekarang kalau nggak ada urgent dia nggak keluar gitu. Jadi ya bener-bener terkungkung aja di rumah gitu. Jadi bener-bener dia nggak mau keluar karena memang paranoid virus ini gitu. Nah khawatirnya, tapi yang jadi masalah, khawatirnya kan karena saya yang harus keluar beraktivitas untuk mencari nafkah, ngerinya saya menjadi carrier gitu, pembawa dari luar, dan makanya protokol kesehatan di rumah gimana caranya, pokoknya kalau tadi Mbak bilang ada flu dikit, ada demam dikit, colok, ada ini kayak colok gitu. Jadi gimana caranya saya harus memproteksi jangan sampai saya bawa malapetaka ke rumah, gitu aja sih. Mungkin tanpa disadari juga ini ada gejala, ada istilah begitu long COVID begitu. Saya ingin tanyakan ke Prof. Iris, ini benar tidak sih adanya istilah long COVID? Jadi orang sudah sembuh dari COVID-19 bisa mengalami lagi gejala-gejala COVID-19, Prof. Iris? Ya betul. Jadi long COVID itu sisa-sisa gejala yang masih ada, tapi dia udah sembuh ya. Jadi bisa banyak yang merasa masih pusing, terus mungkin batuk sedikit tapi tidak menular lagi ya. Jadi ada yang masih lemas ya, seperti itu. Nah itu kadang-kadang berkepanjangan, tapi kebanyakan yang masih lemas, pusing ya. Mungkin Mas Detri mungkin pernah ngalamin ada nggak hal-hal seperti itu ya, tapi banyak tuh pusing yang saya lihat ya. Jadi mereka perlu istirahat, jadi pemulihan, istilahnya tuh pemulihan. Ya, enggak apa-apa, asal diterangkan, dijelaskan. Ya, tapi ada juga yang long COVID-nya sampai gimana ya, dia mau tidur, terus ada juga beberapa pasien yang seperti itu. Ya, jadi kita hanya bisa memberi nasihat, edukasi, dan tentu larinya ke gizi nih.
ke dokter Sina lagi nih, gimana gizinya orang-orang long COVID, kan dia harus di rumah dulu, dia nggak boleh kerja dulu, ya dia istirahat pemulihan. Ya, jadi semua sesuatu itu baru terjadi inflamasi, itu tentu harus ada kayak luka yang baru sembuh tuh gimana sih, gitu ya. Jadi kayak kita ke baret, tapi kan lukanya udah sembuh, tapi kan masih pedih gitu loh. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bekerja, ya kan? Gitu, seperti itu. Baik. Orang melahirkan, sama aja, ya kan? Baik, bisa saja begitu imunitasnya menurun setelah sembuh, jadi harus tetap gizinya juga harus baik begitu. Dokter Shena, apakah memang penyintas COVID ini gizinya juga harus 2 kali lipat? Atau bagaimana memenuhi gizi penyintas COVID-19? Iya, bukan harus 2 kali lipat ya. Jadi jumlahnya itu memang harus sesuai dengan kebutuhan energi masing-masing orang. Tentunya berbeda antara tiap orang tergantung dari jenis kelamin, usia, lalu berat badan, tinggi badan, dan juga penyakit-penyakit yang menyertainya. Kalau memang kita mau secara precise ya, menghitungnya itu memang harus ke dokter gizi. Jadi kita memang hitung berdasarkan tadi faktor-faktor yang banyak itu gitu. Tapi kurang lebih untuk orang Indonesia ya, untuk orang dewasa itu sekitar 2000 kilokalori per hari. Nah, yang harus diperhatikan adalah komposisinya gitu ya. Jadi selain dari jumlah, komposisinya ini yang harus diperhatikan. Apakah memang sudah cukup komposisi makronutrien dan mikronutriennya, atau masih ada yang kurang gitu. Atau ada beberapa orang yang memang setelah COVID, pada masa periode long COVID ini, ada keluhan-keluhan yang lain, misalnya masih ada anosmia, ya, jadi indera pengecapannya juga belum kembali baik, sehingga selera makan menjadi menurun, atau masih ada penyakit-penyakit komorbid yang kambuh pada saat dia terkena COVID. Nah, itu harus kita perbaiki juga gitu, status penyakit yang komorbidnya ini gitu. Dengan cara ya kita harus hitung per orang itu berapa kebutuhan kalorinya dan komposisi makanannya harus bagaimana. Tapi apabila tidak ada gejala long COVID, maka biasanya kebutuhan kalorinya kembali seperti dia sebelum sakit, namun tetap harus dilihat komposisi makronutrien dan mikronutriennya. Dan utamanya kita masih berikan beberapa suplementasi ya, multivitamin dan mineral untuk memperbaiki kondisinya. Karena pada saat tadi seperti Dokter Iris katakan, setelah kita terinfeksi penyakit, tubuh itu perlu waktu untuk memperbaiki sel-selnya. Seperti kita setelah terkena luka, maka perlu waktu untuk memperbaiki luka itu. Begitu juga dengan tubuh kita setelah terinfeksi COVID. Perlu waktu untuk memperbaikinya. Oleh karena itu biasanya kita masih memberikan beberapa suplementasi vitamin dan mineral dan juga antioksidan gitu. Baik, walaupun sudah sembuh, gizinya juga harus tetap dipenuhi ya. Mbak Lofi. Iya, Mas Detri. Aku ada pertanyaan nih, khusus untuk ada beberapa dokter, ada Dokter Iris, ada Dokter Shina. Iya, boleh. Seberapa pentingnya untuk ya mengenai cek antibody, kayak orang yang sudah pernah terpapar, katanya kan ada antibody di dalam tubuhnya. Terus udah gitu, seberapa penting kita harus tahu mengenai antibody kita, apakah memang kalau memang sudah pernah terpapar, antibody itu memang bisa bukan menyembuhkan ya, bisa memproteksi diri kita apa bagaimana ya? Baik, mungkin Prof Iris bisa menjawab, silakan Prof. Ya, jadi benar sekali ya, kalau setelah kita sakit apapun, kayak cuma sakit COVID, itu otomatis antibodi dalam tubuh akan terbentuk. Setiap orang yang baru sembuh dari sakit, antibodi akan terbentuk. Tetapi antibodi itu hanya bertahan sampai 3 bulanan, paling lama 38 bulan. Tapi 3 bulan sudah mulai menurun. Karena itu tetap dianjurkan harus divaksinasi. Ya, karena untuk mencegah reinfeksi. Ya, jadi orang sakit apapun tetap kita anjurkan untuk divaksinasi setelah dia sembuh benar. Ya, karena antibodi yang di dalam tubuhnya tidak akan bertahan lama. Itu yang pertama. Nah, kemudian perlukah kita cek antibodi? Nah, sebetulnya ini nggak perlu ya. Jadi karena yang kita nggak ada gold standarnya. Kita harus sesuai dengan gold standard atau baku emas. Bahwa pemeriksaan antibodi pada penyakit COVID ya dalam hal ini, itu yang kita tahu adalah neutralizing antibody yang menetralisir. Nah, itu harus di laboratorium tingkat tinggi ya, di laboratorium penelitian ya, seperti misalnya di Bio Farma atau di Litbangkes ya.
Nah itu, tapi yang ada di lab-lab swasta atau yang mandiri itu hanya dengan cara KLIA, metodenya beda ya. Jadi itu hanya melihat sebagian daripada antibodi ya, tapi dia tidak bisa mengukur antibodi yang lain, neutralizingnya juga hanya sebagian, dan juga imunitas selulernya dia nggak bisa ya. Jadi kadang-kadang rendah, tapi yang baru sakit itu lebih tinggi daripada yang baru vaksin. Nah ini kemarin jadi heboh, yang baru vaksin tuh rendah semua, jadi seakan-akan vaksinnya nggak berguna. Padahal yang terukur itu tidak seluruh antibodinya, hanya sebagian daripada antibodi, karena memang metodenya bisanya hanya itu, gitu. Nah ini bikin rancu. Akhirnya dari ID dengan dari Perhimpunan Patologi Klinik yang Prof. Aryati ya, itu kita semuanya buat meeting untuk hal itu karena mencemaskan ya. Jadi akhirnya orang nggak mau vaksin, percuma dia vaksin, akhirnya begitu. Ya akhirnya sudah diputuskan di ID, bahkan Kemenkes juga sudah memutuskan tidak perlu kita periksa antibody before after vaksinasi karena itu bukan baku emas untuk memeriksanya. Tapi kalau yang pengen tahu ya silahkan, nggak apa-apa. Cuman nggak usah khawatir kalau itu rendah, bahwa sebenarnya itu hanya sebagian yang terdeteksi. Jadi masih banyak yang tidak terdeteksi. Baik, sudah terjawab ya Mas Detri ya. Nah, kalau Mas Detri ini udah vaksin belum nih? Iya, Mas Detri udah vaksin belum nih? Saya udah 2 kali Mbak Lofi. Udah 2 kali ya. Sudah lengkap. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi dan saya juga akan bacakan begitu pertanyaan-pertanyaan dari viewers yang sudah juga mengajukan pertanyaan, nanti juga langsung akan dijawab oleh narasumber setelah jeda berikut ini. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Baik, masih di Dialog Produktif Kabar Kamis, prokes diperketat saat PPKM darurat. Sambil menunggu ini pertanyaan-pertanyaan dari viewers yang sudah ada, begitu kita ngobrol lagi nih sama Mas Detri. Ini saat ini juga mungkin banyak sekali yang memang bosan begitu di rumah, begitu olahraga sudah dilakukan. Apa sih mungkin yang bisa menghilangkan kepenatan, kebosanan di rumah? Biasanya Mas Detri ngapain aja nih di rumah nih bareng sama keluarga? Kalau saya yang buat saya naikin imun ya, paling saya tuh sering banget yang namanya pagi tuh main sama anak, terus apa ya, bercanda-bercanda sama anak. Pokoknya kan jarang saya namanya orang kerja tiap hari, ya jarang ketemu sama anak-anak ya. Dengan kondisi lockdown ada bagusnya juga gitu, saya bisa bercanda sama anak. Anak saya kan yang paling kecil nih masih umur setahun, jadi masih lagi lucu-lucunya. Jadi emang main-main sama anak, dan yang pertama sama kedua kan beda cuma setahun, 8 tahun sama 7 tahun. Jadi sekolah lagi belajar kayak daring segala macam, Zoom meeting, sekolah Zoom-nya saya temenin segala macam. Jadi quality time sama keluarganya jadi banyak, ngebuat imun tubuh juga semakin happy sih, jadi semakin senang juga. Tapi kalau bicara olahraga saya jadi terbatas yang di luar. Tapi kalau yang di rumah saya ya paling berjemur, kayak olahraga seadanya, apapun yang beban saya punya saya angkat, misalnya cuma ada ember atau apa saya angkat. Jadi biasanya harus angkat barbel, saya angkat ember atau apa ya. Pokoknya semaksimal mungkin saya lakuin deh. Kayak contohnya lari di tempat atau lompat-lompat segala macam. Yang penting badan saya bisa mengeluarkan keringat, dan kalau bisa endorfin saya bisa keluar gitu, dan imun tubuh jadi semangat, dan akhirnya ngebuat diri saya selalu happy tiap hari.
Oke, ini sudah ada pertanyaan, ini untuk Prof. Iris ya. Ini kakak saya punya alergi terhadap bahan dari masker tertentu nih. Apakah benar karena bahannya atau mungkin dengan bahan-bahan tertentu begitu sensitif terkait penggunaan masker begitu, Prof. Iris? Ya, ya kalau alergi memang orang bisa saja alergi bahan apa saja ya, tetapi kita sekarang kan ada aneka ragam ya masker ya. Jadi tentu saja bisa dicari, bukan berarti tidak bisa pakai masker ya, tetap harus dicari. Misalnya kalau bahan yang masker bedah, misalnya nggak bisa ya pakai mungkin masker kain dulu yang enak, terus baru masker bedahnya di luar, walaupun itu terbalik ya, sebetulnya masker bedah dulu ya seperti itu. Jadi sebetulnya bisa nanti dikonsultasikan ke dokternya masing-masing ya, bagaimana cara memakai masker yang benar ya, terus bahan-bahan apa yang dia alergi. Tapi sekarang aneka ragam, banyak sekali. Jadi nggak semua juga nempel, kan ada yang bentuknya lebih moncong, seperti itu bentuk kayak bebek, kita istilahnya masker bebek ya. Itu juga bagus, KN95 itu kan cukup baik. Nah itu sebetulnya banyak yang tidak alergi terhadap itu. Jadi mungkin dia nggak yang nempel, tapi yang bentuknya agak begini. Ya jadi harus tetap pakai masker, diupayakan bagaimana caranya, mencari solusi ya, dan masker yang betul-betul yang hiposensitif ya, hiposensitif. Baik, upayakan pakai masker. Kalau sekarang ini kan ada varian baru begitu, artinya memang maskernya harus double. Kalau masker kain dengan masker medis atau seperti apa idealnya, Dok? Ya, kalau umumnya yang paling bagus sih KN95 ya, tapi itu kita untuk medis ya, kalau untuk praktek ya saya harus pakai itu. Ya, atau KN95 itu pun pakai kita double lah ya. Kalau KN95 nggak usah double ya, tapi kalau KN saya kadang-kadang double lagi sama masker bedah ya. Nah, seperti itu. Kalau yang lain, yang masker bedah paling baik ya, kemudian kasih masker kain, kenapa? Supaya dia benar-benar nutup, jadi nggak ada lubang di samping-sampingnya. Ya, jadi dia tidak memberi kesempatan apapun masuk. Dia benar-benar tutup, ini tutup ya, jadi semua tutup gitu ya. Nggak ada lubang apapun. Karena itu paling bagus juga pakai face shield. Karena kalau yang nggak berkacamata, ya itu kan itu ya. Jadi biasakan pakai face shield, pakai masker 2 double, ya masker bedah, masker kain untuk yang biasa. Tapi kalau untuk dokter biasanya mereka lebih senang pakai KN95 atau N95 ya kalau acara praktek ya, tapi kalau biasa ya sama juga kita pakai masker bedah, masker kain, dan saya selalu pakai face shield ya, dibiasakan. Di face shield itu udah kayak harus kebiasaan ya gitu ya, jadi saya bisa pakai masker. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini untuk Dr. Shena dari Rainer dari Bandung via komen YouTube. Ini pertanyaannya, kalau sedang COVID, selera makan hilang, penciuman, perasa, ini bagaimana menyiasatinya, Dr. Shena? Ya, yang menjadi masalah memang kalau misalnya pencium dan perasa itu hilang ya. Jadi otomatis kan selera makan kita pasti berkurang kalau misalnya tidak ada penciuman dan tidak ada perasa. Saran saya tetap makan seperti biasa ya, walaupun tidak ada rasa dan tidak mencium bau, tetap dipaksakan untuk makan. Ya, jadi jangan sampai perasaan tidak merasa dan tidak membau itu membatasi kita jadi udah nggak selera makan, di skip makannya, nggak makan sama sekali. Nah, jika tidak bisa juga ya dengan makanan biasa, coba dirubah konsistensi makanannya menjadi lunak atau lauk-lauknya menjadi cincang seperti misalnya bubur gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita untuk makan gitu. Lalu yang ketiga, misalnya dengan makanan lunak tetap tidak bisa, tetap tidak selera atau timbul rasa mual, harus digantikan dengan makanan cair ya. Jadi ada beberapa makanan cair yang memang diformulasikan khusus, dia mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang cukup yang bisa dipakai untuk menggantikan makan utama kita ya. Nah, jika terjadi hal seperti itu, baiknya konsultasikan ke dokter, harus makannya bagaimana, bentuknya apa, dan berapa banyak gitu. Jadi saran saya tetap tidak boleh skip makan walaupun penciuman, perasa tidak ada, selera makan menurun, paksakan sebisa mungkin. Baik. Tapi kalau bentuknya tadi tidak bisa menelan saja susah begitu, bentuknya bisa cairan ataupun dalam bentuk bubur. Ini bagaimana memenuhi gizinya kalau dalam bentuk cairan sendiri, Dok? Ya, kalau dalam bentuk bubur seperti biasa ya, jadi memang konsistensinya saja yang berubah. Nasi jadi bubur, terus lauk-lauknya jadi lebih lunak gitu. Atau lauk-lauknya dicincang, begitu juga dengan sayur-sayurannya, atau ditambahkan kuah-kuah sayuran agar lebih mudah menelannya. Namun jika misalnya memang tidak bisa ya, pasien misalnya terlalu
sulit untuk menelan. Kadang-kadang kan ada yang disertai dengan gejala sakit menelan ya, atau terlalu lemah, maka disarankan untuk mengubah konsistensinya menjadi cair gitu dengan makanan formula khusus gitu. Untuk porsinya seberapa banyak itu memang harus dikonsultasikan ke dokter ya, butuhnya berapa banyak gitu. Tapi umumnya sih ada di dalam kemasan itu berapa kalori dalam satu sajian makanan cair tersebut. Jadi bisa kita pakai nutrition facts yang ada di kemasannya itu, begitu. Baik, oke, terima kasih. Ini untuk yang di rumah ya, tapi ya untuk yang isolasi mandiri ya. Kalau misalnya di rumah sakit sudah pasti nanti akan dipegang oleh dokter gizi gitu. Baik, walaupun di rumah harus tetap juga penuhi gizinya ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk Prof. Iris. Prof, ini pemerintah kan sedang gencar mengajak vaksin begitu, sedangkan masih banyak masyarakat ternyata yang menolak divaksin, malah menuding pemerintah dan dokter berkonfirmasi meng-COVID-kan. Ini bagaimana upaya pemerintah untuk menyadarkan masyarakat? Prof. Iris, silahkan dijawab. Ya, jadi memang edukasi itu sangat amat penting ya. Berkali-kali jangan bosan-bosannya memberi edukasi. Ya, kita dari tim advokasi ID juga berkali-kali kita membuat flyer ke edukasi ke semua bukan hanya ke nakes ya, tetapi juga ke masyarakat. Karena tanpa edukasi nggak mungkin. Ya, jadi kalau melihat begini, ini sekarang yang lebih repot lagi ada Delta, ada Lambda. Nah, ini Lambda ini mutasi yang lebih parah lagi. Jadi bagaimana kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu yang pemerintah katakan kepada kita, vaksin ini betul-betul harus segera. Ya, makin banyak infeksi, virus ini akan cepat sekali bermutasi. Dan kita tahu bahwa virus daripada COVID-19 jenisnya dari virus RNA yang hidupnya akan terus bermutasi. Ya, virus ini memang sifatnya untuk mengelabui sistem imun kita. Ya, jadi cara dia melindungi diri dengan cara mutasi. Nah, kalau mutasinya udah besar-besaran, itu lama-lama nggak dikenal lagi. Ya, jadi kalau sekarang vaksinnya masih bagus, masih bisa, walaupun efektivitas menurun, tidak apa-apa, tetapi masih bisa mengcover. Ya, jadi harus segera kita lakukan vaksinasi merata ke seluruh bagian negara supaya herd immunity ini cepat tercapai. Ya, kalau tidak begitu nanti takutnya mutasinya terus-menerus, akhirnya efektivitas semakin menurun lagi. Ya, jadi ya itu upaya pemerintah itu sekarang saya dengar sudah ada vaksin-vaksin yang lain ya, jadi pemerintah sudah berusaha untuk mendatangkan berbagai macam vaksin dengan berbagai macam platform ya, karena itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita juga jangan memilih-milih sama mau ini kecuali dia punya penyakit tertentu ya. Tapi kalau yang ada penyakit tertentu tidak ada masalah, silakan vaksin apapun yang disediakan itu yang dilakukan ya. Kalau enggak herd immunity nggak tercapai. Baik, terima kasih Prof. Iris. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan lewat aplikasi Slido dan live chat YouTube. Dan terakhir sebelum kita tutup dialog ini, kita akan dengarkan begitu dari Mas Detri. Mungkin ada sedikit support juga untuk teman-teman yang lain yang sedang berjuang melawan COVID. Silakan terakhir Mas Detri. Ya, untuk teman-teman yang sekarang berjuang melawan COVID, tetap semangat, tetap optimis, jangan pernah berpikir negatif, selalu menaikkan imun dengan cara olahraga, berpikir positif, memakan makanan yang baik, yang kata dokter Shina, dokter Iris, apapun yang baik, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, vitamin, susu, apapun yang baik dimakan, dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bahwa kita semua, negara kita, dunia ini diberikan menjadi seperti semula, sedia kala, normal kembali, biar kita bisa beraktivitas normal kembali. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Dr. Shena, mungkin ada yang ditekankan kembali kepada masyarakat agar sadar akan hidup sehat, pola hidup sehat dengan gizi seimbang juga. Silakan dokter. Ya, selain menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kita memang harus memperhatikan dan mengubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat ya. Memang melakukan pola hidup sehat itu tidak memastikan kita tidak tertular. Namun bila kita tertular dan imunitas kita baik, maka semoga kita bergejala hanya ringan saja atau tidak bergejala dan ketika sembuh dapat sembuh sempurna gitu. Baik, terima kasih. Terakhir Prof. Iris, silahkan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa vaksinasi itu bukan segalanya. Vaksinasi itu hanya merupakan salah satu upaya untuk mencapai herd immunity.
Karena itu protokol kesehatan tetap harus dijalankan, prokes ada 6M sekarang, jangan makan bersama, itu yang terakhir versi. Ingat masker selalu pakai ya, dan samping itu tentu makanan yang baik, tidur cukup, minum cukup, ya olahraga, tadi sudah banyak dibahas oleh kedua narasumber kita yang lain. Nah itu penting sekali, dan juga tetap berdoa, ya itu yang sangat amat penting saat ini. Karena gitu COVID menyambar itu sulit sekali, hanya dengan doa ya, di samping yang lain ya. Jangan lupa kemanapun kalau kita selalu berdoa dalam hati. Kalau yang muslim mungkin zikir, setiap jalan dia harus zikir, yang bukan muslim berdoa terus dalam hati. Kalau dia jalan kemana-mana pun selalu ingat Allah, itu penting banget. Untuk kondisi saat ini nggak ada jalan lain. Baik, terima kasih banyak Profesor Iris Rengganis, Ketua PP Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Ada juga Dr. Shena, dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Bayangkara, dan terakhir ada Mas Detri Warmanto. Semuanya juga selalu harus sehat begitu ya, semuanya juga masyarakat juga. Dan juga saya juga berterima kasih kepada semua viewers yang sudah setia bergabung bersama kami di Dialog Produktif Kabar Kami sampai sekarang. Dan pemirsa, semua pihak perlu bekerja sama untuk mendukung upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan secara simultan saat pemerintah terus bekerja keras memulihkan kondisi kesehatan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Masyarakat menjalankan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Ingat selalu 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Saya Loviana Dian, terima kasih, sampai jumpa. Tak perlu kau resah, jangan kau susah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.